selamat sore. Halo, selamat sore. Kamu yang ngehubungin aku semalam ya? Iya, aku yang hubungin kamu semalam. Perkenalkan, nama aku Tiara. Di sini aku bakalan membantu kamu. Kamu boleh memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Oke, baik Tiara. Sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Sinta. Di sini semalam aku udah sempat menghubungin kamu kemarin buat untuk ada aku ingin menceritakan sesuatu hal sama kamu. Boleh kita mulai langsung aja ya. Boleh, boleh. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, aku mau tahu apa sih yang buat kamu mutusin untuk datang ke sini? Apa harapan kamu? Jadi gini Tiara, saya merasa sering kehilangan kendali atas emosi saya sendiri, terutama saat bekerja. Saya mudah marah dan membuat hubungan saya dengan rekan kerja saya itu jauh. Jadi saya ingin belajar bagaimana mengelola emosi saya agar lebih tenang dan agar lebih tenang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke, Sita, makasih ya kamu udah terbuka, udah jujur sama aku mengenai masalah yang kamu alami sekarang. Dengan kamu mengakui adanya masalah dan mencari bantuan itu langkah yang sangat penting, sangat bagus juga. Aku ingin mengapresiasi kamu, keberanian kamu untuk datang ke aku hari ini. Terima kasih kembali ya Tiara. Saya sebenarnya ingin berubah, tapi saya bingung mulai dari mana. Aku apresiasi kamu Sita, kamu udah sadar dan mengakui perasaan kamu itu sendiri. Itu juga dorongan yang kuat buat kamu berubah nantinya. Terus kamu bisa nggak ceritain ke aku lebih detailnya sama yang bisa memicu kamu marah di tempat kerja itu apa? Jadi gini Tiara, biasanya ketika teman saya mengkritik saya di depan banyak orang, saya akan merasa saya akan merasa marah dan sedikit tersinggung. Bahkan saya bisa lebih membalas mereka lebih keras lagi dengan nada saya yang terlalu keras. Oke, aku ngerti. Reaksi kamu yang kayak gini tuh wajar karena kamu merasa harga diri kamu itu direndahin, kayak terancam gitu. Tapi aku juga mengapresiasi kamu udah nyadarin kalau kamu itu mau mengubah sikap kamu yang pemarah ini. Iya Tiara, sebenarnya saya tuh pengen merespon dengan baik dan tenang, tapi sepertinya sangat sulit seperti itu. Kita bakal kerjasama untuk membantu kamu mengenalin tanda-tanda awal kemarahan kamu. Juga kita bakalan belajar uh, mengelola emosi. Terus setiap kamu berhasil merespon dengan cara yang lebih tenang lagi, itu aku bakalan kasih kamu apresiasi biar kamu itu termotivasi buat kedepannya kamu lebih baik lagi gitu. Baik Tiara, saya merasa itu bisa membuat saya untuk tetap fokus dan tidak mudah terpancing emosinya. Oke, betul banget sih Kak. Apresiasi itu penguatan positif yang efektif untuk membentuk kebiasaan baru kamu. Semisal itu kayak kamu berhasil narik napas dalam-dalam sebelum merespon. Itu pencapaian yang layak diapresiasi. Itu berarti kayak kamu berusaha untuk sabar dan tenang. Oh iya Sita, kamu sebelumnya udah pernah belum sih coba yang aku bilang barusan? Sebenarnya saya pernah mencobanya Tiara. Saya mencoba untuk menarik napas dalam-dalam saat saya sudah merasakan emosi saya sudah tinggi. Tetapi di akhir-akhir juga saya tetap gagal. Emosi saya sangat meledak habis itu. Kamu keren sih, kamu udah berusaha buat nahan emosi kamu. Itu uh, bisa dorong kamu buat menuju perubahan emosi kamu. Terima kasih ya Tiara
atas pujian dari kamu itu sedikit membuat saya merasa dihargai. Penguatan positif seperti memberi apresiasi itu membangun rasa percaya diri buat kamu berubah gitu sih Ta. Terus memperkuat perilaku yang baru yang lebih positif lagi. Ya, tapi kan sama saja dengan saya yang gagal karena saya tidak berhasil untuk mengontrol emosi saya. Jadi kamu tetap marah gitu ya? Iya Tiara. Nggak apa-apa, itu hal yang biasa dalam proses belajar sih Kak. Sama halnya kayak kamu sekolah dulu, kamu gagal tapi kamu terus coba teruskan. Jadi itu hal yang wajar dalam proses belajar. Aku apresiasi kejujuran kamu yang udah berani ungkapin kegagalan kamu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses yang penting untuk kamu belajar dan berani mencoba lagi dan lagi. Oke Tiara, selanjutnya saya akan mencoba lebih tenang lagi agar saya tidak gagal lagi di kemudian hari. Aku yakin kalau Sita itu bisa. Setiap usaha yang kamu lakuin sekecil apapun itu pantas banget buat diapresiasi. Karena itu bakalan ngebawa kamu untuk mencapai tujuan kamu di awal itu. Oke Tiara, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Aku yakin kok Sita, kamu pasti berhasil. Kalau kamu benar-benar mau usaha, pasti kamu bisa kok mencapai tujuan kamu sekarang ini. Oke, baik deh Tiara. Sekarang aku bakalan ngajak kamu buat renungin kayak mana sih perasaan kamu tuh saat kamu berhasil mengendalikan emosi kamu. Saat saya berhasil, saya merasa bangga dan lega, dan saya merasa bahwa diri saya tuh sudah hebat karena saya bisa mengendalikan emosi saya sendiri. Oke, tadi kan saat kamu berhasil ya. Sekarang kalau kamu merasa gagal dalam mengendalikan emosi kamu, apa sih perasaan kamu? Saat saya gagal, mungkin saya akan merasakan kecewa dan kadang ingin menyerah, dan saya putus asa, kayak saya nggak mau mencoba untuk menahan atau mengontrol emosi saya. Seperti itu Tiara. Kamu merasa kalau diri kamu tuh nggak bakal bisa buat lebih maju lagi ya nahan emosinya. Iya, seperti itu Tiara. Kamu keren banget udah ngakuin perasaan, dari perasaan kamu yang berhasil, perasaan kamu yang gagal, perasaan kecewa saat kamu gagal itu wajar banget. Tapi kamu nggak boleh berkecil hati kayak kamu kecewa, kamu merasa menyerah nggak bisa wujudin keinginan kamu itu lagi. Itu kamu nggak boleh kayak gitu lagi. Kita bakalan belajar kayak mana cara kamu mengolah perasaan kamu biar kamu itu terus termotivasi menuju diri kamu itu yang lebih bisa lagi untuk kontrol emosi kamu. Oke, baik deh Tiara. Sesi berikutnya kita bakalan fokus untuk pengelolaan emosi kamu yang lebih spesifik lagi ya Sita. Kita bakalan relaksasi juga komunikasi asertif. Aku juga bakalan beri kamu apresiasi untuk setiap kemajuan kamu. Terus juga itu sebagai bentuk dorongan dari aku biar kamu termotivasi lagi untuk berubah ke depannya. Oke, aku siap Tiara, dan aku bersemangat sekali untuk belajar itu karena uh, saya juga mau mencoba hal-hal baru agar saya bisa tenang. Oh iya Sita, sebelumnya kamu tuh udah pernah tahu atau udah pernah denger belum sih tentang
relaksasi sama komunikasi asertif. Em, Sebenarnya belum pernah sih Tiara, cuma menurut aku relaksasi tuh kayak yang membuat kita jadi lebih tenang gitu nggak sih? Atau gimana? Iya, benar. Bener banget sih, Ta. Itu supaya konselingnya bisa tenang. Terus juga teknik relaksasi ini metode yang digunakan konselor untuk membantu konselingnya mengurangi ketegangan fisik atau otot itu, kayak supaya lebih tenang. Itu melalui latihan pernafasan. Tujuannya itu menciptakan ketenangan tadi, terus supaya kamu tuh bisa mengendalikan emosi kamu, kayak lebih sabar gitu. Seperti itu. Terus kalau buat komunikasi asertif sendiri itu seperti apa ya Tiara? Kalau komunikasi asertif itu cara berkomunikasi kamu dengan tegas, jujur, terus terbuka, tapi tetap menghormati lawan bicara kamu. Terus gaya komunikasi itu bisa ngebantu kamu buat menyampaikan pendapat kamu secara jelas gitu, jadi tanpa kamu marah-marah. Kayak kamu tetap sabar, kamu bisa dari relaksasi terlebih dahulu, lalu kamu bisa menggunakan komunikasi asertif tadi. Itu untuk membangun hubungan yang sehat untuk kamu dan teman-teman kamu, supaya kamu nggak eh, gampang tersulut emosi. Terus juga bisa ningkatin percaya diri kamu untuk menyelesaikan masalah secara yang efektif. Itu sih, Ta. Seperti itu ya Tiara. Oke deh. Oke, kita sekarang ini coba latihan relaksasi dulu ya, yang sederhana aja. Tapi ini efektif loh untuk menyelesaikan masalah kamu nantinya. Oke Tiara. Sekarang kamu coba duduk dengan nyaman dulu. Apakah sudah nyaman, Sita? Sudah Tiara? Sekarang kamu boleh tutup mata kamu kalau kamu sudah nyaman, dan ikutin arahan aku ya. Oke, sekarang kamu tarik napas dalam-dalam melalui hidung sampai aku hitung 3 ya. 1, tarik napasnya. 2, 3, tahan sebentar ya, Sita. Sekarang kamu boleh hembuskan perlahan melalui mulut kamu. Hitungan sampai ke 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita lakuin lagi ya, Sita. 1, 2, 3, tahan sebentar. Boleh kamu hembuskan lagi, perlahan aja. Oke, sudah selesai. Sekarang kamu boleh buka mata kamu. Eh, Saat kamu bernafas tadi, itu kamu bisa fokusin perhatian kamu sama udara yang keluar dan juga udara yang masuk. Rasain gimana rasanya tubuh kamu yang mulai rileks, terus juga menjadi lebih ringan. Wajah kamu itu mulai melembut, yang tadinya tegang. Kayak kamu kan kalau lagi marah itu pasti tegang tuh. Kalau kamu kontrol diri kamu dengan menggunakan relaksasi ini, dengan tarik napas terlebih dahulu, itu bakalan membuat mimik wajah kamu, tubuh kamu, otot-otot kamu itu menjadi lebih rileks dan bisa meredakan amarah kamu. Tadi kan kita kan udah coba tuh ya, Sita. Sekarang kamu boleh ceritain gimana perasaan kamu dan pengalaman kamu saat merasakan teknik relaksasi ini. Oke Tiara. Jadi selama saya melakukan tadi percobaan relaksasi tadi, saya merasa sedikit lega, sedikit tenang, dan sedikit merasakan ketenangan yang jarang saya dapatkan gitu ketika saya merasakan emosi itu. Jadi saya sedikit, mungkin saya ngerasa sedikit kayak, oh saya bisa untuk mengontrol emosi saya
pikiran saya seperti itu. Jadi kamu merasa sedikit lebih tenang dan rileks gitu ya? Iya, seperti itu Tiara. Kayak biar lebih efektif lagi, gimana kalau kita coba sekali lagi? Karena eh, yang aku dengar dari kamu tadi, kamu baru sedikit merasakan rileks gitu ya. Jadi kita coba sekali lagi, boleh? Boleh Tiara? Oke, duduk lagi dengan nyaman Sita. Oke, sudah nyaman? Sudah Tiara. Boleh tutup mata lagi ya. Kita hitung lagi dalam hitungan 3, kita tarik nafas yang dalam ya. 1, 2, 3, tahan sebentar. Boleh hembuskan. 1, 2, tarik nafas lagi. 1, 2, 3, tahan sebentar. Hembuskan perlahan melalui mulut. 1, 2, 3. Oke, Sita boleh buka matanya lagi. Nah, setelah percobaan kita yang kedua ini, nih gimana sih sekarang perasaan kamu? Sudah lebih baik sih. Jadi saya merasa tenang dan mungkin saya merasakan sedikit kelegaan dalam diri saya. Oke, jadi udah nggak tegang lagi ya. Oke, Sita, tadi kan kamu merasa sedikit tenang ya yang di awal tadi tuh. Jadi kalau kamu ngerasa pikiran kamu ini udah melayang nih kemana-mana, itu kamu bisa balikin lagi fokus kamu ke pernafasan kamu. Jadi cara kayak gitu tuh bisa bantu kamu buat hmm, apa ya, menenangkan diri kamu lagi. Jadi kamu tuh fokus ke tujuan utama kamu. Kalau kamu itu mau relaxin pikiran kamu, nyamanin pikiran kamu. Kalau emosi kamu udah mulai memuncak gitu. Oke, baik Tiara. Oke. Sekarang kita ke komunikasi asertif ya. Oke, di sini kita bakalan roleplay nih. Jadi aku jadi teman kamu dan kamu tetap jadi diri kamu yang saat bekerja di kantor. Gimana Sita? Kamu setuju nggak? Setuju Tiara? Oke, kita coba ya. Oke, baik Tiara. Sita sebagai teman kamu, tadi kan kamu bilang kalau kamu itu gampang emosi ketika kamu itu dikomentari, dikritik tentang kinerja kamu. Jadi nanti aku bakalan posisiin diri aku sebagai teman kamu yang mengkritik kinerja kamu ya. Oh, oke Tiara, baik. Boleh kita mulai ya Sita? Oke, boleh Tiara. Oke, kita mulai ya Sita. Sita, kok kamu kerjaannya lelet banget sih? Selalu seperti itu. Ya, memangnya kenapa? Saya merasa kalau saya sudah bekerja dengan proses saya kok. Lagian yang ngasih pekerjaan saya itu bukan kamu. Lalu bos juga tidak mengomentari tentang pekerjaan saya lelet. Saya tepat waktu kok mengumpulkan tugas, ya walaupun kamu duluan yang mengumpulkannya. Tapi kan saya tidak pernah telat. Oke Sita, sekarang kita coba pakai teknik yang udah kita coba tadi itu ya. Sekarang kita coba roleplaynya menggunakan relaksasi dan komunikasi asertif yang sudah kita coba tadi, oke? Oke, Tiara. Sita, kok kamu kerjanya lelet banget sih? Gak pernah kamu tuh tepat waktu. Oke, terima kasih ya kritiknya. Lain kali saya akan mencoba untuk lebih cepat untuk mengerjakan pekerjaan saya. Terima kasih atas kritiknya. Wah, oke Sita. Maaf ya. Semoga kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, terima kasih kembali. Oke Sita, tadi tuh udah bagus banget. Kamu udah bisa praktekin. Semoga nanti ketika kamu bekerja, kamu bisa tetap menggunakan teknik pernapasan dan komunikasi asertif itu. Walaupun nanti kamu masih terpancing emosinya, aku harap kamu nggak bakalan nyerah lagi. Kamu masih mau tetap coba-coba terus sampai kamu benar-benar bisa merubah diri kamu menjadi Sita yang terbaik. Oke, Tiara. Oke, aku senang banget bisa dengerin kamu sampai sini dan kamu juga banyak mau belajarnya, banyak mau bertanyanya.
jangan lupa untuk terus apresiasi diri kamu sendiri, itu biar kamu lebih percaya diri untuk ngelakuin hal-hal yang mau kamu ubah. Oke Tiara, terima kasih ya. Kamu juga sudah membantu aku untuk merasakan lebih tenang, atau kamu juga membantu aku untuk mengontrol emosi aku. Oke Sita, kita akhiri ya sesi kali ini. Terima kasih ya Sita. Iya, sama-sama Tiara.